Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Butuh uang, emak-emak di Tangerang Selatan rampas kalung milik bocah. Intensitas hujan tinggi, jembatan antar kampung di Pandeglang ambruk. Sawah milik warga di Lebak rusak tertimbun lumpur, dampak pembukaan lahan jagung. Usai menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, pemerintah Kota Tangerang bersama sejumlah unsur instansi TNI beserta OPD dan 1.000 pelajar dari perwakilan sejumlah sekolah sekota Tangerang menggelar deklarasi pelajar anti tawuran yang digelar di lapangan Sawindo Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning, Jati Uwung, Kota Tangerang. Tujuan dari kegiatan yang digelar dengan tema pelajar bersatu membangun negeri ini, yakni untuk melakukan pembinaan karakter dan kepribadian. Pembinaan dilakukan oleh pasukan Batalion Infanteri Mekanis 203. Deklarasi ini digelar untuk mengantisipasi aksi tawuran yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tangerang juga berpesan kepada pelajar di wilayah Kota Tangerang untuk tidak berkonflik, melakukan perundungan atau bullying, serta menjauhi narkoba. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan deklarasi pelajar anti tawuran, pelajar Kota Tangerang di Batalion 203 Kemuning. Alhamdulillah tadi kita awali dengan upacara bersama seluruh pelajar, para pesertanya. Dan ini diharapkan untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa, khususnya dari kalangan para pelajar, agar bagaimana sifat-sifat yang negatif ini kita tangkis ya dengan perilaku yang baik. Di mana saat ini kita lihat persahabatan antar internal sekolah, bahkan antar sekolah juga ini sudah mulai menurun. Terjadi tawuran di beberapa tempat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini di Kota Tangerang tidak ada lagi tawuran. Diharapkan dengan adanya deklarasi ini, angka tawuran dan tindakan kriminal yang melibatkan siswa bisa terus ditekan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Manisnya gula aren asal desa Girimukti di pelosok Kabupaten Lebak ternyata menarik perhatian sejumlah merek ternama dari dalam dan luar negeri. Gula aren digunakan untuk campuran bahan baku makanan serta minuman dengan cita rasa manis alami. Selain mampu menarik perhatian brand besar dalam negeri, gula aren asal Girimukti itu juga mampu menembus pasar luar negeri seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Dubai, hingga negara Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan dengan jumlah produksi olahan gula bubuk dan gula aren cair yang dihasilkan sebanyak 4 ton hingga 6 ton dalam satu kali produksi setiap harinya dengan omset 6 miliar rupiah setiap bulannya. Untuk kapasitas produksi kita per hari itu di angka 4 ton, Pak. 4 sampai 6 ton kapasitas produksi kita per hari. Untuk pemasaran tentu domestik dan ekspor. Kalau domestik tentu kita kebanyakannya B2B dengan food and beverage, beberapa industri besar seperti Mayora Group, Torabika, Kapal Api, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk ekspor kita rutin setiap bulan ke California Selatan, ke California, ke Korea Selatan, ke Uni Emirat Arab, atau Middle East, Dubai.
70% market kami jual di dalam negeri, 30%-nya kami ekspor ke luar negeri. Rata-rata kita ke Korea Selatan itu mereka ngambil FCL, full container load 20 feet itu sekitar 15 ton. Kalau ke California mereka ambil 40 feet sekitar 35 ton setiap bulannya. Dengan terus meningkatnya permintaan pasar akan gula aren, para perajin gula aren berharap bisa membantu meningkatkan perekonomian para petani aren di Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Program makan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi para pelajar, namun juga meninggalkan tantangan baru, yaitu tingginya timbunan sampah organik dari dapur penyedia makanan. Di Kota Serang, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Paguyuban Pemuda Literasi Global atau PPLG melihat masalah tersebut sebagai peluang untuk berinovasi. Mereka mengubah limbah organik menjadi maggot, pupuk, dan pakan ternak. Sisa makanan para siswa, mulai dari lauk, sayur, hingga nasi, dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah PPLG di wilayah Lopang Gede, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang. Tidak hanya sisa makanan, potongan sayur dan bahan dapur lainnya juga menjadi bagian dari limbah organik yang diolah. Setibanya di bank sampah, limbah organik MBG ini diolah dengan teknik sederhana. Proses dimulai dari pengumpulan, fermentasi singkat, pencacahan menjadi bubur, hingga perebusan dan pengeringan. Setelah melalui pengayakan, hasil halus dapat langsung dikemas menjadi pupuk organik. Menurut pengelola bank sampah PPLG, sebelum bekerja sama dengan dapur MBG, PPLG telah lama mendorong masyarakat mengolah sampah organik rumah tangga untuk mencegah bau dan pencemaran. Saat itu, metode yang digunakan masih mengandalkan maggot sebagai pengurai sampah. Namun dengan jumlah limbah MBG yang bisa mencapai 100 hingga 400 kg per hari dari satu SPPG, PPLG mengembangkan metode fast track yang mampu mengubah sampah organik menjadi bahan baku pupuk dalam waktu singkat 1 hingga 2 hari. Kami lihat program nasional yang cukup menarik dan bangga berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dengan program makanan bergizi gratis yang sudah ada di se-Nusantara. Kami melihat dapur yang terdekat yang hadir ternyata menyisakan beberapa sampah yang akhirnya ini menjadi PR bersama. Satu sisi sampah yang sisa makan ataupun dapur tersebut saya lihat dan cross-check di dapur MBG tersebut sehari menyisakan sekitar 100-400 kilo SOD sampah organik dapur. Sehingga penanganan itu saat ini belum ada regulasi yang tepat sasaran, kami hadir. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita peduli dengan MBG, program nasional, kita peduli dengan lingkungan, dan di sisi lain kita menyerap pemberdayaan pemuda untuk menjadikan ini satu peluang usaha bersama. Nah dari situ, alhamdulillah kami mencoba menginovasikan kondisi tersebut, bukan hanya dengan magotisasi, tapi bagaimana percepatan pembuatan pupuk organik dengan fast track. Kerjasama ini disambut baik oleh pengelola SPPG, terutama untuk mengatasi bau dan volume sampah organik. Juga ingin sampah ini juga mempunyai produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya pada tanggal 1 Oktober kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak bank sampah. Kemudian kita berproses dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjalani kerjasama dengan Bank Sampah Kota Serang. Adapun sampah-sampah yang diangkut oleh Bank Sampah Kota Serang yaitu sampah yang organik dan non-organik. Sampah organik misal kayak kardus, kemudian kayak botol-botol plastik, dan juga kalau yang organik itu biasanya sisa-sisa dari sayuran, nasi-nasi yang tidak terpakai ataupun yang tersisa, itu bisa didaur ulang oleh bank sampah. Pengelolaan limbah MBG bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi warga. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.